Jadi apa ya, tubuhnya mungil, kepalanya besar, wajahnya itu tidak seperti bocah seumuran badannya. Mukanya itu keriput seperti muka kakek-kakek, terus matanya bulat, melotot dan seolah tidak punya kelopak. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sahabat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Misteri Zone. Kali ini saya, Pak Jack, dan rekan di sebelah saya, Kang Surya, akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita yang misterius. benar sekali Pak Jack. Gimana kabarnya Kang Surya malam ini? Ya baik Pak Jack, cuman kok rasanya agak merinding gitu ya malam ini. Merinding karena mungkin akan ada cerita yang seru. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, ngomong-ngomong soal cerita yang seru, kita ada kiriman ini Kang Surya. Ini kiriman dari Mira Lestari, Kak Mira Lestari. Ya. Nah, Kak Mira Lestari ini punya cerita, bisa dibilang horor, bisa dibilang mistis. Ya, misterius gitu. Misterius. Belum terjawab sampai sekarang kejadiannya apa. Nah, ini kejadiannya Kak Mira ini di sebuah kos ceritanya. Iya, di kos-kosannya. Kang Surya pernah ngekoskan dulu? Oh pernah, sampai pindah-pindah saya. Ya, saya juga pernah seperti itu Kang Surya. Pindah-pindah kenapa Pak Jack? Belum bayar. Oh gitu ya. Oke Kang Surya, bisa dimulai ceritanya? Oke Pak Jack. Ceritanya Kak Mira ini. Ya langsung kita kisahkan saja ya kisahnya. Ini saya sebut Mbak Mira gitu aja ya, mungkin lebih familiar. Jadi kisah ini berawal ketika Mbak Mira ini pindah kos baru gitu ya. Ya sebenarnya alasannya pindah kos ya karena pertama dia butuh kos yang ada parkir motornya katanya. Nah kos ini ya lumayan bersih, bagus, terus 2 lantai gitu. Jadi tiap lantainya itu satu lantai itu ada 6 deretan kamar, itu saling berhadapan, itu hanya di 2 lantainya. Jadi ada 12 kamar di lantai 2. Di lantai satunya hanya ada 6, satu baris saja. Sementara di depannya itu langsung parkiran motor. Jadi kos-kosan cewek, mbak-mbak yang bawa motor itu bisa langsung parkir di depannya gitu, di bawah lantai 1. Nah kemudian bentuk kosnya itu sebenarnya sederhana, cuman memang ya karena tempatnya bersih, Mbak Mira ya akhirnya di situ. Karena bentuk kosnya kan hanya lurus-lurus saja, terus penghuninya juga nggak banyak, apalagi katanya ini kamar mandinya itu terbatas sekali gitu. Di lantai atas hanya ada 1 kamar mandi, di lantai bawah ada 3 kamar mandi. Jadi ya dengan jumlah penghuni segitu ya apa ya, Kak Mira waktu itu merasa ya cukuplah kamar mandinya, karena ada beberapa kamar yang memang kamar mandi dalam, cuman ada beberapa yang kamar mandinya bersamaan di luar gitu. Nah sebenarnya dari awal ini ada cerita yang agak bikin merinding gitu. Katanya di kamar mandi itu, di lantai 1 yang ada 3 kamar mandi itu, paling ujung itu jarang dipakai. Jadi 3 kamar mandi berjejer di ujung itu jarang dipakai karena salah satu kamar mandi itu sering lampunya itu padam sendiri, meski dipasang gitu dapat 2-3 hari padam sendiri. Akhirnya ya karena sering kejadian seperti itu sama pemilik kos dan juga penghuni kos, dibiarkan sajalah. Paling juga jarang yang pakai gitu, paling kamar mandi atas sama 2 kamar mandi di bawah saja katanya. Kecuali kalau memang terpaksa banget gitu. Karena kalau siang-siang masih banyak yang berani, tapi kalau malam katanya sudah tidak ada yang berani, karena pertama gelap, kedua juga ya sering ada penampakan walaupun tidak diceritakan di sini. Nah kemudian kamarnya Mbak Mira ini hanya selisih 1 kamar dari kamar mandi. Jadi pas berdempet dengan kamar mandi lantai 1 itu ada ruangan kamar kos itu
seniornya Mbak Mira, katanya anaknya itu sudah mau lulus jadi masih fokus skripsi. Baru setelah itu kamarnya Mbak Mira dan 4 kamar yang lain di pemanjang gitu. Nah, Mbak Mira ini kan membawa motor ya, dia pindah ke kos itu karena dia membawa motor. Lah, dia ini tipenya katanya, saya orang yang suka merawat barang-barang saya, jadi kayak motor, helm, dan juga barang-barangnya itu dia sangat merawat sekali. Terutama dia baru beli helm itu yang bentuknya lucu gitu, warnanya kuning ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang itu seolah-olah ada wajah lucu di bagian belakang kepala helm itu menghadap ke arah kita yang melihat. Nah, itu helm kesayangannya Mbak Mira gitu katanya. Nah, kemudian karena suka merawat barang-barang itu, Mbak Mira juga berusaha menyimpan helm itu kadang-kadang dimasukkan ke kamarnya gitu. Tapi karena akhir-akhir ini agak sibuk dengan perkuliahan karena sudah mungkin mau ujian semester atau apa, jadi kadang-kadang Mbak Mira itu hanya sekedar mengikatkan helm itu di stang sepedanya ketika dia parkir. Nah, akhirnya datanglah jadwal kuliah yang mulai padat itu. Nah, Mbak Mira ini punya kebiasaan, dia setiap habis pulang kuliah gitu, kemudian mandi-mandi, ganti pakaian, dia itu berangkat lagi pergi ke rumah salah satu temannya. Jadi bersama kelompoknya gitu, nugas di situ sampai tengah malam. Kadang-kadang pulang kuliah sore gitu, hanya mandi sebentar, keburu-buru menjelang mau maghrib itu dia berangkat lagi pakai motornya. Jadi ya mungkin karena mendekati ujian akhir semester gitu ya, jadi sudah sangat padat aktivitas juga seperti itu. Padahal Mbak Mira waktu itu ya baru 2-3 bulan lah di kosnya yang baru. Nah, kemudian kebiasaan Mbak Mira itu pun berjalan terus dari hari ke hari. Jadi ya seperti itulah, datang motor diparkir tepat di kamarnya. Jadi sebelah kamarnya Mbak Mira yang berbatasan dengan kamar mandi ini, namanya Mbak Elis katanya, itu juga sedang skripsi. Jadi dia fokus ke skripsinya. Kadang-kadang orangnya juga hampir jarang ditemui ada di kamar. Tapi kadang-kadang kalau datang ya motornya diparkir tepat di depan kamar itu. Jadi Mbak Mira sama Mbak Elis ini dua penghuni yang paling sibuk katanya dia. Nah, pada suatu hari Mbak Mira ini pulang habis kuliah sampai larut sore. Mungkin dia itu mengerjakan di kampus sebelum pindah mengerjakan di rumah temannya yang seperti biasanya itu. Jadi dia pulang, kemudian adzan maghrib, dia mandi terburu-buru, terus tidak tahu aktivitas di luar kamar kos itu seperti apa, karena biasanya kalau maghrib agak-agak sepi gitu daerah situ. Nah, setelah mandi dan lain sebagainya, Mbak Mira itu keluar. Dia hendak berangkat menuju rumah temannya untuk nugas bersama. Nah, saat itu Mbak Mira merasa ada yang aneh. Helmku kemana ya? Masuk lagi ke dalam kos, dicari. Perasaan tadi ditaruh di atas spion, di stang gitu. Malah sudah diklik itu helmnya biar nggak jatuh terkena angin gitu. Kok tidak ada? Siapa yang mindahin? Padahal mungkin teman-teman kosnya sudah tahu Mbak Mira ini sayang banget sama itu helm. Jangankan disentuh-sentuh ya, apalagi pinjem, disentuh aja dia kadang-kadang agak sewot gitu katanya. Sesaat kemudian Mbak Mira melihat, itu helmku kok ada di depan kamarnya Mbak Elis gitu. Jadi helm itu seolah-olah menggeletak di keset depan pintu kamarnya Mbak Elis gitu. Masa Mbak Elis yang pinjem gitu? Diambillah helm itu, dipakai, dia berangkat ke rumah temannya. Nah, itu kejadian itu tidak sekali. Esok harinya juga gitu. Kali ini Mbak Mira itu pulang agak sore, bukan maghrib lagi ya. Ya begitu, dia masuk. Sebenarnya dia itu berencana naruh helm itu di kamar gitu. Tapi entah kenapa kok
mesti kelupaan dan seterusnya. Jadi ya tetap dikunci, di stang, diklik gitu. Tapi ketika Mbak Mira mau keluar lagi, mau nugas ke rumah temannya atau keluar sekedar beli makan malam, helm itu selalu berpindah. Nah, itu yang bikin Mbak Mira itu merasa ada apa sih dengan helmku ini gitu. Mungkin sesekali tak cobalah, tak masukkan ke dalam kamar aja deh gitu. Nah, keesokan harinya malah lebih konyol lagi. Jadi helm yang ditaruh di stang motornya Mbak Mira itu tiba-tiba berpindah di jok motornya Mbak Elis sebelahnya. Karena mungkin jengkel atau apa, Mbak Mira ini pun akhirnya ya negur Mbak Elis, Mbak, kalau pinjem helm ya tolong dikembalikan dong. Nah, Mbak Elisnya juga heran, loh, aku nggak pinjem helmmu, siapa yang pinjem? Aku loh punya helm sendiri. Nah itu loh helmku kok ada di joknya motor Mbak Elis. Loh, aku juga nggak tahu gitu. Akhirnya karena sempat bersih tegang gitu, akhirnya Mbak Mira ini mengalah karena dia tahu Mbak Elis itu juga biasanya sih orangnya santai baik, tapi akhir-akhir ini juga kelihatan agak mudah sewot gitu karena dia tahu wah Mbak Elis ini pasti fokus sama skripsinya, jadi mungkin ada permasalahan di kampus yang terkait dengan skripsi tidak selesai-selesai atau apa, jadi emosinya tinggi. Akhirnya daripada ribut masalah seperti itu ya Mbak Mira pun milih bales sewot juga, helm diambil masukin ke kamar. Nah, kejadian seperti itu hampir terulang, kecuali dia itu akhirnya mencoba memasukkan helm itu ke dalam kamar. Kalau dia masukkan helm ke dalam kamar ya aman-aman saja. Tapi ya siapa yang bisa menduga gitu loh, suatu saat namanya orang juga lupa, itu pastilah selalu ada. Jadi ya ada kesempatan untuk lupa, itu membuat keadaan menjadi runyam waktu itu. Nah, pada saat itu Mbak Mira itu pulang dari kampus itu larut malam, kira-kira jam 8, jam setengah 9 gitu. Padahal ada rencana janjian dengan teman-temannya itu lanjut nugas di rumah temannya itu mungkin sampai malam atau sampai dini hari gitu lah, karena mungkin lagi padat-padatnya. Nah, karena kecapean Mbak Mira ini kelupaan, jadi dia itu setelah naruh helm, harusnya biasanya ditaruh di dalam, dia itu tertinggal di sepeda motor. Nah, jadi ya dia mandi, siap-siap mau berangkat gitu. Nah, tiba-tiba itu dia keluar, helm itu berpindah lagi. Kali ini posisinya tepat di depan kamarnya Mbak Elis lagi dan menggeletak ke bawah, dan sepertinya ada lecetnya gitu. Nah, dia pun mulai emosi. Wah, kalau seperti ini terus, ini ada apa sih dengan tetangga kamar sebelah ini? Dilihatlah di kamar itu apakah ada Mbak Elis atau enggak. Diketuk, Mbak, aku mau bicara gitu. Nah, di kamar itu memang tidak dibuka pintunya, tapi seperti ada suara orang berjalan melangkah gitu di dalam kamar. Ditungguin sama Mira, mungkin orangnya mau keluar atau apa, tapi juga nggak keluar. Diketuk lagi, tapi juga nggak keluar. Sampai akhirnya dari lantai 2 itu turun temannya. Ada apa, Mbak? Ini loh mau nyari Mbak Elis ini loh, kok helmku kok mesti saya menggeletak di depan sini terus gitu. Kenapa ini? Kena angin mungkin? Enggak ada suara benda jatuh kok mesti geletak di depan sini. Ini mau tanya Mbak Elis, barangkali dia pinjem atau apa, atau mungkin ada atau yang lain gitu. Temannya bilang, Mbak Elis loh lagi keluar pulang kampung. Loh, iyalah yang di dalam itu siapa? Nggak tahu, tadi ada suara orang jalan kok. Enggak ada mungkin. Akhirnya mulai merinding. Dia pun
berpikir ya sudahlah, cuek saja. Helm diambil, dia berangkat nugas ke rumah temannya. Kejadian itu pun membuat dia nggak bisa fokus nugas. Akhirnya sepulang dari mengerjakan, dia itu masih terpikir kejadian yang jam 8:30, jam 9 tadi itu masih membekas di pikirannya. Tapi entah kenapa Mbak Mira ini lupa lagi. Dia masuk kamar dengan helm yang masih ditaruh di stang sepeda motornya. Waktu itu sudah menunjukkan jam 1 malam. Mbak Mira ini ganti pakaian, siap-siap istirahat atau tidur. Tiba-tiba dari luar itu ada suara seperti helm jatuh. Klodak. Dia diam. Helmku kan sudah tak kunci di stang. Masa saya jatuh? Kan juga nggak ada angin, nggak ada apa. Mungkin helmnya yang lain gitu. Nah, tapi tiba-tiba dia merasa, kenapa aku nggak masukin helm ya? Gitu. Habis jatuh itu kan suaranya kan hening, Mbak. Jadi nggak ada suara lain. Apa mungkin ini maling helm? Pikirannya seperti itu. Jangan-jangan maling helm. Dia mau ngambil helm. Kenapa kok helmku terusnya yang jadi sasaran? Dia pikirnya begitu. Akhirnya dengan perlahan Mira mencoba memeriksa kondisi di luar. Dia membuka sedikit korden jendela untuk mengecek keadaan di luar. Jam 1 malam dan dia melihat helm yang tadi ditaruh di atas stang sepeda motornya sudah tidak ada, sudah lenyap. Apakah helmnya itu jatuh ke bawah atau dibawa orang? Tapi kalau mendengar suara tadi, harusnya helm itu jatuh. Nah, karena kekhawatiran akan helmnya mungkin mau diambil orang atau jatuh, dia pun berinisiatif untuk keluar. Perlahan dia membuka pintu, berjalan keluar kamar. Kebetulan motornya kan diparkir tepat di depan kamarnya. Ya, helm itu sudah nggak ada. Entah itu jatuh, entah itu diambil, tapi kalau pikirannya tadi jatuh, pasti menggelinding dan nggak jauh-jauh dari kamar di sebelahnya. Nah, Mbak Mira melihat ke kamar sebelah. Helm itu ternyata tidak jatuh, tidak menggelinding. Tapi Mbak Mira mulai ada rasa kaget, terkejut, sekaligus juga menahan geli. Ternyata helm itu bergerak-gerak itu seolah-olah memandangnya dengan bagian belakangnya yang ada bonekanya itu. Ya bukan karena bergerak-gerak sendiri, tapi dipakai sama sesosok anak kecil, anak yang usianya kira-kira 2 tahunan lah. Jadi dia itu tubuhnya itu masih mungil, kecil gitu, telanjang, nggak pakai apa-apa, cuma pakai kayak semacam kain yang dilibatkan di pinggulnya saja. Ya, warnanya abu-abu. Nah, antara takut, kaget, tapi juga entah kenapa rasanya pikiran dan hati Mbak Mira ini seolah-olah geli gitu, merinding tapi juga geli, pingin ketawa. Karena helm itu kan dilihat dari posisi belakang ya, posisi belakang anak kecil yang memakainya. Jadi bagian wajah helm itu, wajah gambar kartun yang lucu itu, langsung hadap-hadapan dengan Mbak Mira. Dan anak kecil itu seperti karena posturnya kecil dan helm itu besar, tubuhnya itu kayak mau jatuh gitu, kayak megal-megol mau jatuh sambil membelakangi Mbak Mira. Nah, itu Mbak Mira yang membuat dia itu kaget melihat itu, takut sekaligus juga geli dan ingin ketawa karena itu lucu bagi dia. Namun dia juga berpikir, ini anaknya siapa? Jam 1 malam begini keluyuran, pakai ngambil helmnya orang, terus nggak pakai pakaian, hanya kayak pakai cawat gitu di tubuhnya gitu.
Nah terus dia juga goyang-goyang kiri kanan karena beban helm di kepalanya terlalu berat gitu. Nah itulah yang membuat Mbak Mira juga penasaran, helm itu lebih besar dari badannya, kok bisa dia make ya, sampai posisi bagian helm itu, bawah helm itu sampai menyangkut di lengannya, jadi pundaknya tidak kelihatan gitu. Jadi kelihatan seperti apa ya, kayak pentol bakso yang ditusuk sama lidi itu goyang-goyang. Tapi dari perasaan geli dan pingin ketawa itu, logika Mbak Mira ini mulai berpikir, ini tidak logis, ada anak kecil nggak memakai pakaian keluar jam segini, dan dia bisa masuk dari mana, melompati pagar. Saat itu Mbak Mira mulai merinding, dan akal sehatnya itu langsung berinisiatif untuk mengusir bocah itu atau apa, karena helm Mbak Mira kan dipakai sama dia. Dia pun berteriak, bocah kecil, sudah jam berapa ini? Ayo tidur. Ayah ibumu mana? Itu loh helmnya kakak, ayo kembalikan gitu. Nah suara teguran itu membuat bocah yang tadi goyang-goyang karena berat helm di kepalanya itu langsung berhenti bergerak. Dia menoleh ke arah Mbak Mira sambil berusaha melepas helm yang ada di kepalanya itu. Jadi ya tangannya yang kecil pendek, kemudian pundaknya terjepit oleh bagian bawah helm, itu tidak sampai menjangkau. Jadi ya kelihatan lucu gitu. Dia berusaha berjuang meraih helm yang ada di kepalanya untuk bisa lepas, supaya bisa mungkin menjawab teguran Mbak Mira atau apa gitu. Karena helm itu sampai ambles ke pundaknya gitu. Jadi ya kejadian itu membuat Mbak Mira kasihan. Ini bocah pakai helm kok make sendiri, malah nggak bisa ngelepas. Nah Mbak Mira berjalan pelan-pelan mendekati bocah itu dengan niatan untuk membantu melepaskan helm yang mengunci kepalanya itu. Nah begitu dia hanya tinggal satu langkah dan satu raihan jangkauan tangan saja untuk menggapai helm itu, tiba-tiba bocah itu berhasil melepas helm di kepalanya. Nah saat itulah terlihat sosok bocah itu sepenuhnya. Jadi tubuh mungilnya itu telanjang, itu hanya cuma memakai kayak cawat gitu, kira-kira kayak anak usia 2 tahunan. Tapi yang bikin Mbak Mira terdiam dan tidak bisa bergerak sedikit pun itu adalah kepala bocah itu sangat besar. Besarnya itu ya sama besar dengan helm yang tadi dipakainya itu. Jadi tubuhnya mungil, kepalanya besar, wajahnya itu tidak seperti bocah seumuran badannya. Mukanya itu keriput seperti muka kakek-kakek, terus matanya bulat, melotot dan seolah tidak punya kelopak katanya. Dan kepalanya gundul, hanya terlihat beberapa helai rambut yang kaku seperti ijo. Dan yang paling mengerikan itu adalah mulutnya lebar, tersenyum dengan gigi-gigi yang lancip, runcing, berderet rapi. Senyumnya itu senyum yang sangat mengerikan, hanya mengeluarkan suara tidak jelas. Dalam kondisi yang antara sadar, tidak sadar, dan ketakutan, suara itu seolah-olah terus masuk ke pikiran Mbak Mira. Dia itu berteriak bocah itu sambil menunjuk-nunjuk helm yang dipegang di tangannya, seolah-olah ada suara main sambil menunjuk helm. Jadi bocah itu seolah-olah pengen main dengan wajah yang ada di belakang helmnya Mbak Mira. Akhirnya Mbak Mira pun menjerit. Dia itu menjerit berteriak ngeri, antara jeritan dan tangisan, menangis ketakutan, itu tidak jelas. Sosok bocah yang berkepala seperti besar dan kepala orang tua dengan gigi-gigi yang mengerikan tadi itu langsung terkejut dengan teriakan Mbak Mira. Helm itu dilemparkan dan sosok itu berkelebat menghilang ke arah kamar mandi. Kamar mandi yang lampunya selalu padam. Nah,
helm itu pun menggelinding tepat di depan pintu kamar mandi, tepat di depan kamar Mbak Elis, kakak kelasnya Mbak Mira yang tadi dikira minjem helm. Nah, teriakan Mbak Mira dan tangisannya itu membuat beberapa teman di kos-kosan yang sudah tertidur lelap itu terbangun. Mereka pun berusaha menenangkan Mbak Mira, memberi minum, membawanya ke kamar, kemudian juga mengambil helm yang tadi tergeletak di depan kamar mandi di samping kamar kosnya Mbak Elis. Nah, akhirnya setelah ditenangkan oleh teman-temannya, Mbak Mira pun mulai bercerita bahwa ada sosok penampakan yang seperti ini. Kemudian kemana itu sosoknya? Menghilang ke kamar mandi yang di bawah. Akhirnya cerita itu pun menyebar ke seluruh penghuni kos. Kabarnya ya pemilik kos akhirnya ya mengunci pintu kamar mandi yang satu itu, kemudian juga memperbaiki kayak pintu-pintu yang kamar yang lain sehingga jalan untuk masuk ke pintu kamar mandi itu tidak harus berjajar 3 dengan satu kamar mandi yang tidak normal itu tadi. Dan ceritanya juga ini Mbak Mira menyampaikan bahwa setelah kejadian itu dia ada wacana pindah kos, kemudian pindah kos, dan yang pasti Mbak Mira sekarang tidak mengoleksi helm-helm dengan gambar-gambar unik lagi katanya. Jadi begitu ceritanya Pak Jack. Ya mungkin bisa dibilang pengalaman Mbak Mira ini juga bisa jadi pelajaran juga Kang Surya. Karena seperti yang saya ingat beberapa waktu yang lalu ya, beberapa tahun yang kemarin kan, ini sempat booming memang helm dengan gambar-gambar, entah itu boneka yang lucu-lucu ya, entah itu anak kecil. Jadi kadang pernah dulu tuh saya lihat ini ada mbak-mbak naik motor dengan pakai helm yang ada gambar wajah itu, ya sempat senyum sendiri karena lucu memang. Lucu. Ya, tapi mungkin bisa jadi karena gambar karakter yang ada di helm itu sangat-sangat real ya. Itu kan gambarnya real memang. Betul. Itu menarik sosok makhluk tadi untuk bermain dengan benda tersebut. Nah, kejadian-kejadian ini juga sering saya dengar. Ini bukan hanya gambar-gambar seperti itu Kang Surya. Kadang boneka pun ini juga sering dibuat mainan oleh sosok-sosok seperti itu. Ya, pelajaran bagi kita mungkin kita awali lah, apapun aktivitas kita awali dengan berdoa, betul. Dan kreativitas seperti itu kan sebenarnya juga menarik ya, tidak salah, tapi itu sesuatu yang memang menarik, kreativitas membuat benda-benda tidak monoton, hanya berfungsi sebagaimana fungsinya, tapi ada nilai estetika, ya itu adalah kreativitas menurut saya. Betul. Selama yang penting helm dan masih memperhatikan prosedur keselamatan sesuai standar, ya itu menurut saya sih sah-sah saja. Tapi ya beneran disampaikan Pak Jack tadi lah, setiap beraktivitas jangan lupa berdoa, dan juga mending barang-barang bagus unik seperti itu disimpan di dalam kamar saja. Ya, soalnya kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu fokus dengan satu tuntutan pekerjaan atau tuntutan kuliah, tugas dan sebagainya, itu membuat kita ini kadang-kadang lupa berdoa. Iya, betul sekali. Ya, itu pelajaran buat kita semua. Apapun aktivitas kita, untuk memulai dan mengakhiri aktivitas kita layaknya harus berdoa. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Mira Lestari ya. Kak Mira Lestari ini sebenarnya ada IG-nya Kang Surya, tapi beliaunya nggak mau disebutin ya. Dan untuk sobat Mr. Horizon, terima kasih telah mendengarkan fragmen ini, dan jangan lupa saksikan fragmen-fragmen kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.